ulang atau sama. Oke. 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 Kemudian operasi matematis terhadap sinyal. Nah, ini beberapa operasi matematis yang nanti akan kita gunakan dalam bahasan sistem waktu, sistem linear, ya. Jadi nanti kita akan mengenal apa itu yang disebut dengan konvolusi, ya, di mana konvolusi itu akan meliputi operasi pergeseran waktu, operasi time inversion, gitu ya, dan yang lain, ya. Nah, untuk operasi pergeseran waktu atau kita sebut sebagai time shifting, ya, ini misalkan sinyal asalnya kita beri nama ft, kemudian kita hendak melakukan pergeseran waktu dan hasil pergeserannya kita beri nama ini, ya, theta t, ya, ini nama saja, ya. Maka operasi yang kita lakukan adalah kita melakukan, gitu ya, pengurangan variabel waktu dengan satu nilai konstanta, ya. Jadi T ini konstanta atau angka, ya, konstanta waktu tertentu. Kita bisa geser kanan, kita bisa geser kiri, ya. F dalam kurung T min T besar ini konstanta. Kalau T besarnya positif, ya berarti namanya geser ke kanan atau terdelay, ya. Ft dalam kurung T dikurangi T. Nah, kalau geser ke kiri, ya, T-nya itu tadi negatif, jadi menjadi plus, ya. Ini namanya geser kiri atau teradvance. Nah, kalau dilihat secara grafis dan persamaan, contohnya seperti ini, ya. Ini persamaan matematisnya, ini sketsa grafisnya, ya. Kemudian kalau kita lakukan operasi, nah ini kira-kira terdelay atau teradvance, ya, geser kiri apa geser kanan. Nah, kita perhatikan, ya. Oke. Oke. Jadi operasi kita adalah T dikurangi konstanta waktu 1. Maka persamaannya menjadi FDT, ya, sama dengan 0. Kalau tadi saat T itu lebih kecil daripada 0, karena kita geser, ya, menjadi T min 1 dikurangi 0. Ya. Jadi 0-nya bukan lagi saat T sama dengan 0, tapi saat T min 1 kurang dari 0, ya. Kemudian saat T di antara 0 dan T min 1 dan 5, jadi maksudnya T min 1 ini lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada 5, maka persamaan yang digunakan untuk mencari nilai fungsi itu yang di tengah ini, ya. Kemudian saat T min 5 lebih besar daripada 5, itu kembali nilainya 0. Nah, perhatikan, ya. Perhatikan pergeseran waktunya. Nah, untuk membaca persamaan yang ini kan agak sulit, ya. Agak sulit, maka kita rapikan, ya. Kita rapikan sehingga 0, ya, itu akan atau nilainya akan bernilai 0 saat T, ya, lebih kecil daripada 1, ya. Bukan lagi saat T lebih kecil daripada 0, tapi saat T lebih kecil daripada 1. Jadi mana, ya? Dari sini saja, ya. Jadi ini, maka T lebih kecil daripada 0 plus 1, ya. Jadi T lebih kecil daripada 1. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Dan kemudian perhatikan juga, persamaan ini juga berubah, ya. Ini juga berubah. Dan kalau kita gambarkan, kalau kalian punya komputer yang bisa menggambarkan grafik sinyal, atau coba saja dengan menggunakan Excel, ya, maka akan terlihat bahwa persamaan ini, ya, hasil pergeseran ini akan menghasilkan sketsa grafik yang ini, ya. Perhatikan, kalau dilihat dari yang di atas, maka seolah-olah kita hanya menggeser saja, ya. Sinyal tadi bentuknya tidak berubah, ya. Bentuknya tidak berubah, hanya dia bergeser saja ke kanan satu satuan waktu. Dan ini dinamakan terdelay.
atau tertunda. Ya karena apa? Ya karena tadinya dia bernilai 1 saat T-nya itu sama dengan 0, ini ditunda ya. Baru dia bernilai 1 saat T-nya sama dengan 1. Nah, ini contoh operasi matematis pergeseran sinyal atau time shifting. Ya, time shifting. Nah, ini ya, time shifting itu bisa ke kanan, bisa ke kiri ya. Nah, nanti bisa dicoba kalau ke kiri bagaimana. Nah, kalau ke kiri misalkan T-nya kita geser ke kiri 2 satuan waktu, ya berarti hasil sinyal pergeserannya adalah F dalam kurung T ditambah 1. Nah, ini berarti kita geser ke kiri 1 satuan waktu. Oke. Kemudian eh, yang lainnya ya, operasi yang lainnya disebut dengan time scaling, penskalaan waktu. Nah, cirinya adalah, maaf ya, cirinya adalah kalau tadi itu variabel waktunya kita tambah atau kita kurangi, gitu ya. Kalau di sini variabel waktunya kita kalikan dengan faktor pengali A. A ini bisa pecahan, bisa juga bukan, ya. Misalkan ini, ya, eh, kompresinya adalah F dalam kurung 2T. Nah, ini berarti sinyal asal. Ini kita scaling dengan faktor penskala 2. Dan hasilnya adalah sinyal yang terkompresi. Dan kalau yang di bawah, ya, ini kita scaling dengan faktor penskalanya adalah setengah. Dan hasilnya adalah ekspansi sinyal. Ini nanti kalian kalau mau bisa juga mencoba sendiri ya dengan menggunakan software. Apa iya sih kalau saya scaling seperti ini maka bentuknya menjadi terekspand. Nah, bagaimana kalau saya scaling dengan faktor ini apakah benar menjadi terkompres dan seterusnya. Oke ya. Nanti bisa dicoba ya. Kalau seperti ini kan mana buktinya enggak tahu ya, tapi kalau kalian mau mencoba menggunakan software bisa terlihat oh iya ternyata sinyalnya terexpand. Oke. Nah, ini contoh yang terkompresi ya. Nah, ya, contoh yang terkompresi ya. Jadi yang ini adalah sinyal asal, kemudian ini adalah vektor grafiknya. Jadi dia punya nilai 0, saat T-nya lebih kecil daripada 0, kemudian saat T di antara 0 sampai 5, ya, nilainya adalah mengikuti E pangkat min 0,1 T, ya. Kemudian saat T lebih besar daripada 5, nilainya 0. Kemudian ketika kita lakukan scaling, ya, dengan faktor scalingnya 2, maka, ya, persamaan ini menjadi ini, ya, jadi FCT sama dengan kita beri nama C ya, biar beda dengan ini ya, karena ini kan sinyal hasil operasi dari sinyal yang di atas. Ya. Sama dengan 0, kalau tadi saat T lebih kecil daripada 0, ini T-nya kan kita kalikan dengan 2T ya, jadi 2T lebih kecil daripada 0 ya. Kemudian saat yang di tengah ini ya, E pangkat 0,1 T, ini kita ubah juga T-nya menjadi 2T ya. Kemudian interval domainnya juga dari 0, 2T sampai 5 ya. Kemudian yang di bawah ini seperti ini, atau supaya lebih mudah digambarkan, kita operasikan ya. Jadi ini T-nya lebih kecil daripada 0 ya, karena 0 dibagi 2 tetap 0 ya. Kemudian yang di tengah ini ya, batas kirinya tetap 0, kemudian batas kanannya adalah 5/2. 5/2 itu 2,5 ya. Kemudian yang interval yang di bawah ya, T-nya itu lebih besar daripada 5/2, jadi 2,5. Nah, kita lihat ya. Jadi kalau kita lihat durasinya ya, kalau tadi ini kalau yang interval yang bernilai ini ya, sinyal yang bernilai itu antara 0 sampai 5. Di sini sinyal yang bernilai hanya dari 0 sampai 2,5 ya. Bernilai maksudnya tidak sama dengan 0.
Oke, jadi makanya untuk scaling seperti ini sering disebut sebagai sinyal kompresi sinyal, ya, kompresi sinyal. Kemudian satu lagi adalah time inversion, ya, inversi waktu. Ini pencerminan terhadap sumbu vertikal saja, ya. Jadi misalkan sinyal asal FT, kemudian inversi waktunya adalah F dalam kurung min T. Jadi apa-apa yang didapatkan nilai sinyalnya saat T itu positif akan didapatkan pada saat T-nya negatif dan sebaliknya, ya. Yang kalau secara grafis ya pencerminan saja, ya, pencerminan terhadap sumbu T. Ya. Oke. Maaf, pencerminan terhadap sumbu vertikal, gitu ya. Oke. Oke. Baik, untuk ruang diskusi mungkin lain kali saja ya minggu depan. Jadi meskipun kita hanya belajar pergeseran, scaling dan inversi, tapi nanti mungkin kita perlu juga belajar kalau penjemahan bagaimana, kalau perkalian bagaimana dan seterusnya. Oke, saya tidak akan panjang lebar untuk pertemuan kali ini, tetapi jika ada yang ingin ditanyakan, silakan, ya, silakan jika ada yang ingin bertanya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ruang diskusinya minggu depan ya untuk materi hari ini supaya tidak ini kita cukupkan sampai di sini dulu perjumpaan hari ini. Mohon diisi presensinya. Minggu depan mungkin kita akan lebih interaktif diskusi. Jadi saya ingin agar lebih ada interaksi untuk minggu depan ya. Siap-siap ya. Kalau perlu kalian siap-siap ballpoint ya, ballpoint atau kertas gitu. Nanti mungkin perlu orek-orekan dan seterusnya. Baik, sekali lagi, adakah yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Tidak, Bu. Tidak. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada untuk pertemuan hari ini, saya sampai sekian, ya. Semangat, masih tetap semangat. Kita insya Allah ketemu lagi minggu depan. Ini saya tidak membuka video karena saya memberikan kuliah di rumah ya, jadi menghemat kuota ya. Baik, saya tutup untuk pertemuan hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.